Gimana caranya ngilangin sifat insecure? Insecure itu nggak bisa kita ilangin, tapi bisa kita olah. Insecure itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Insecure itu ngomongin tentang diri kita, guys. Pertama, penerimaan terhadap diri kita. Yang kedua, bagaimana orang lain melihat diri kita. Kalau misalkan kita mengikuti yang kedua, bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kita. Contoh, standar cantik. Menurut banyak orang, standar cantik itu kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya belotot misalkan. Dan kita kurang dengan semua itu, makanya kita insecure. Karena kita kebanyakan mendengarkan apa kata orang, karena kita kebanyakan melihat penilaian orang lain. Kalau misalkan kita mengikuti yang pertama, penerimaan terhadap diri kita, apapun yang Allah udah anugerahkan, Allah udah berikan, dan kita terima, insya Allah kita nggak akan insecure. Kita juga nggak akan mendengar apa kata orang, karena menurut kita cantik kita itu ya menurut kita, bukan menurut orang lain. Nah, insecure juga bisa jadi positif. Nanti kita akan bahas di kajian tanggal 9 sekarang. Boleh gak nikah yang sesama Islam tapi beda madhab? Bolehlah, silahkan, tidak masalah. Umat muslim berbeda madhab bukan berarti beda status. Contoh, ada pasangan suami istri sholat subuh berjamaah, suaminya nggak pakai kunut tapi istrinya biasanya suka pakai kunut. Akhirnya istrinya bingung, akhirnya udahlah kunut aja sendiri. Gak boleh, ikutin imam, ikutin pemimpin. Kalau misalkan imamnya pakai kunut, kalau misalkan enggak, ya enggak gitu. Madhab itu adalah cara yang berbeda, tapi tetap sama sumbernya dari Rasulullah SAW. Contoh, niat sholat. Madhab Syafi'iyah sebelum takbir itu baca dulu niat. Usolli faduduhi, bla bla bla, misalkan Allahu Akbar baru. Kalau misalkan madhab yang lainnya itu setelah takbir, Allahu Akbar, usolli faduduhi, misalkan seperti itu. Dan niat juga tidak mesti bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Allahu Akbar, saya niat sholat duhur 4 rakaat karena Allah misalkan ya, baru sholat, boleh, silahkan. Orang yang semangat belajar, mereka adalah orang yang punya tujuan yang pasti untuk dicapai. Berbeda dengan orang yang masih malas-malasan belajar, karena mereka nggak punya tujuan yang pasti untuk dicapai. Bahkan cita-cita mereka itu berubah-ubah. Contoh, aku mau kuliah di A, nggak jadi deh kuliah di B, nggak jadi deh kuliah di C aja. Nggak pasti. Berbeda dengan orang yang semangat belajarnya, karena mereka udah tahu tujuannya ini yang ingin dicapai. Maka dari itu jangan pernah hidup seperti layangan yang putus di udara. Layangan yang putus di udara, mereka terombang-ambing oleh angin tanpa punya tujuan, dan akhirnya mendarat di mana aja. Bisa jadi mendarat di air misalkan jadi rusak, mendarat di pohon akhirnya terjepit oleh batang-batang. Begitupun manusia. Ketika manusia tidak mempunyai tujuan dan mudah terombang-ambing oleh angin, tujuannya berubah-ubah, cita-citanya berubah-ubah, maka siap-siap bisa jadi seperti layangan di masa depannya yang jatuh ke air dan akhirnya rusak. Maka dari itu semangat belajar dan punya tujuan yang pasti untuk dicapai. Oke? Cenah artinya apa, kakak? Cenah itu artinya tuh katanya. Biasanya orang Sunda kalau misalkan lagi ngobrol, iya kata guru aku mah cenah manusia teh berasal dari kera. Udah ngambil teori Darwin gitu ya. Jadi iya kata guru aku mah katanya manusia itu berasal dari kera. Seperti itu. Terus kata teman satu lagi, enggak, kata guru aku mah cenah mah manusia mah berasal dari langsung Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma kullaha summa qadahum. Pakai dalil gitu ya, pakai dalil. Jadi cenah itu artinya tuh katanya. Ini serius amat ngejelasinnya. Intinya itulah, cenah itu artinya tuh katanya. Ya. Kemana kabel ada berada. Ada nggak sih dosa yang nggak bisa dimaafin oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada. Satu, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik. Pelakunya disebut musyrik. Jadi kalau misalkan ada orang musyrik tidak sempat bertobat, meninggal, dosa-dosanya nggak akan diampuni. Dan di zaman sekarang tuh mudah banget tahu kalau misalkan pengen tahu orang-orang yang musyrik. Lisan kita ini enteng banget kalau misalkan ngomong sesuatu. Contoh, di zaman sekarang nih banyak orang-orang yang sebelumnya sempat sering berdoa, sholat gitu ya. Cuman doa-doanya belum Allah kabulkan. Kemudian ia bilang, udahlah gak usah berdoa lagi. Ujung-ujungnya mah tetap kita yang harus bekerja, tetap kita yang harus ikhtiar, dan hasil yang kita dapatkan itu karena usaha kita. Hasil yang kita dapatkan semua itu gara-gara usaha kita. Nah, itu adalah ciri-ciri omongan orang yang syirik. Serius. Makanya hati-hati, oke? Wallahu a'lam bishawab. Aku malah takut kalau cowok banyak urat di tangan. Nih, kalau misalkan ada orang yang banyak urat di tangannya, itu kemungkinan ada dua. Yang pertama, kalau misalkan dari segi kesehatan, ketika ada urat nih ya yang bermunculan, itu dia kurang minum guys. Dan itu penyakit, jangan jadi bangga. Jangan jadi bangga, itu penyakit.
Kalau misalkan jarang minum, itu urat-urat tuh kelihatan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan sering mengangkat beban gitu ya, olahraga misalkan, kemudian ininya meningkat gitu ya, otot-ototnya meningkat, urat-uratnya kelihatan, nah itu beda lagi. Itu yang bagus gitu ya. Cuman ini ada dua kemungkinan nih. Kalau misalkan ada orang yang uratnya kelihatan, dia ini orang yang rajin olahraga, atau misalkan dia yang penyakitan, kurang minum. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sholat, bacaan ruku atau sujudnya lebih 3 kali atau kurang, sholatnya sah nggak kak? Saya pernah baca buku karangan Yusuf Ibrahim, kemudian pernah baca juga dari Ustadz Syarbani. Kalau misalkan bacaan-bacaan seperti ini ya, ruku, sujud, itu harus ganjil, diusahakan ganjil. Kalau misalkan 1 kali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh gitu ya. Jadi intinya ganjil. Nah, kalau misalkan lagi berjamaah, kemudian imamnya tuh masih lama rukunya, kita boleh tambah-tambah lagi sampai ke angka ganjil gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau 1 kali aja boleh. Wallahu a'lam bishawab, itu yang saya pernah baca. Wallahu a'lam bishawab, kalau misalkan ada pandangan atau madhab yang lain, cuman yang saya tahu hanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya nahan kentut ketika lagi sholat? Mending dibatalin aja. Karena kalau misalkan lagi sholat nahan kentut, nanti sholatnya nggak fokus. Jadi fokus ke nahan kentut gitu. Jadi mending batalin aja, ambil air wudhu lagi, sholat lagi. Ya, oke. Gimana dong ngilangin jerawat tanpa pakai skincare? Ini ada 1 tips dari guru saya yang saya sering amalin. Jadi setiap jam 4 pagi, intinya subuh, jam 3 pagi sih lebih bagus lagi. Itu wajah kita ini rendam di air. Karena airnya tuh dinginnya itu beda guys. Dingin subuh itu airnya tuh beda. Dan ini wajah kita rendam aja. Rendam, tarik napas lagi, rendam lagi, sampai ini tuh seger. Bener-bener wajah tuh seger. Dan insya Allah itu termasuk ya cara agar menghilangkan bekas jerawat gitu ya. Insya Allah. Coba cara seperti itu. Zai, kalau gampang nangis emang tanda hatinya lembut? Ya betul. Orang yang udah banyak menghadapi kesulitan, perasaannya yang banyak banget disakitin, bahkan jiwanya yang lelah, ketika ia menangis, nangisnya itu beda, gak akan 1 kali, berulang-ulang kali nangisnya. Bahkan nanti di minggu kemudian nangis lagi, disakitin sedikit nangis lagi. Dan orang seperti itu, orangnya lembut, orangnya baik. Beda dengan orang yang sering nyakitin misalkan, orang yang sering ngeghosting misalkan ya, orang yang sering menghina, beda itu hatinya kasar gitu ya, hatinya gak lembut. Jadi dia nggak akan menangis gitu, meskipun misalkan udah nyakitin orang, nangis gitu ya, udah nyakitin orang, nggak mungkin. Jadi kalau misalkan orang yang ya banyak menghadapi kesulitan, sering disakiti misalkan, wajar ketika nangis, dan nangisnya beda, nangisnya berulang-ulang kali, dan itu tandanya lembut hatinya.